Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Nur Astriastuti dalam Freecast, Prima Podcast. Nah, pemirsa sekalian, kali ini kita kedatangan salah satu tamu lagi setelah sebelum-sebelumnya mendatangkan beberapa narasumber dari mahasiswa Universitas Puang Terima Galatung dari FKIP. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari luar. Nah, beliau ini salah satu pegiat literasi bersama dengan komunitasnya di kabupaten yang bergerak di Kabupaten Wajo sendiri. Nah, selamat siang Kak Edil Adhar. Ya, selamat siang. Panggilannya siapa nih? Edil. Kak Edil aja. Oke. Ya. Nah, mungkin bisa buka masker ya supaya kelihatan mukanya. Nanti yang nonton tidak kenal siapa narasumbernya. Cuma dengar nama. Saya tidak perlu terkenal. Saya cukup jadi seperti ini saja. Iya. Tadi siapa namanya? Kalau saya Kak Sri Nur Astriastuti. Oh, panggil Sri. Tuti. Oh, Tuti. Iya, baik Tuti. Sudah beberapa kali podcast di sini, tapi cuma selalu nongol sebagai host. Padahal saya juga mau jadi narasumber. Oh, gitu. Atau kita gantian saja, saya yang bertanya-bertanya. Mau tukar posisi. Oke. Kak Edil, apa aja sih kesibukannya belakangan ini? Kalau kesibukan sih ada beberapa. Itu pertama di komunitas literasi yang ini teman-teman lagi kawal dan kita sama-sama sibuk di situ. Kalau aktivitas lain paling di aktivitas kerjaan saja. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa ini Kak? Sekolah Rakyat. Oh, Sekolah Rakyat. Iya betul, sekolah Rakyat. Di sini Kak Edil sebagai teman-teman sih panggilnya kepala sekolah. Oh, kepala sekolahnya ya. Iya betul. Tetapi tidak belum ada struktur secara resmi yang dibuat, cuma itu lahir dari kultur saja di komunitas. Dari kata komunitas nih. Mungkin bisa dijelaskan apa itu sekolah rakyat? Apakah sama seperti sekolah pada umumnya atau istilahnya saja? Sekolah rakyat dia adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi. Dia bukan sekolah formal yang seperti sekolah formal pada umumnya. Sekolah rakyat pun ini kan juga pernah digunakan pada waktu masa pemerintah Hindia Belanda, tapi tidak sama modelnya seperti itu. Dia hanya wadah untuk teman-teman belajar dan juga yang punya kesamaan minat untuk mengembangkan literasi di Kabupaten Wajo, itu saja. Jadi ini komunitas minat baca ya? Iya. Bukan seperti sekolah formal pada umumnya, tapi hanya mengumpulkan orang-orang yang ada minat dalam hal literasi ini. Iya betul. Jadi sekolah rakyat itu sebenarnya untuk di tahun 2021 ini sudah berumur 3 tahun. 3 tahun. Dia sebenarnya di tahun 2017 yang lalu itu sudah dimulai gerakan ini sekolah rakyat, tetapi dia dibuat oleh kakak-kakak dulu yang dia punya tiga bidang fokus, itu ada budaya, ada desain grafis dan ada bahasa Inggris kalau tidak salah ya. Cuman pada 2017 tersebut 1 tahun berjalan itu mengalami hambatan ya, sehingga sekolah rakyat pada tahun tersebut sudah mulai berkurang lagi kegiatannya. Nanti di tahun 2018 kebetulan sudah kembali juga ke Wajo ini dari penyelesaian studi di Makassar kemarin. Kita sama-sama coba untuk bangun kembali sekolah rakyat ini. Seperti itu. Jadi sudah lumayan lama ya ini, selama 3 tahun ya? Masih baru sekali. Ya masih baru untuk perjalanan, tapi apa-apa yang sudah dilalui itu pasti sangat berharga. Kira-kira selama 3 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan juga nanti? Ya, awal-awal sekolah rakyat itu hanya sebenarnya muncul ide karena adanya buku-buku yang kita coba untuk bagikan ke
masyarakat pada umumnya, terkhusus itu untuk mahasiswa. Tetapi kendalanya itu akses yang dapat akses oleh mahasiswa itu berkurang. Apalagi kan kalau kita mau coba sinkronkan dengan perpustakaan yang ada di daerah, itu kan waktu bukanya itu dia juga mengikuti waktu kantor, sama dengan waktu aktivitas mahasiswa yang mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kemungkinan waktu untuk berkunjung ke perpustakaan daerah itu sepertinya berkurang. Iya, karena bertepatan. Makanya, iya betul. Makanya sekolah rakyat hari dia menjadi sebagai alternatif mengisi kekosongan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, pertama-tama itu kemarin lapak buku itu kita awal-awalnya sering lapak buku di belakang tribun lapangan Merdeka, yang itu juga masih sangat sederhana sekali. Bayangkan itu buku-buku yang dari rumah-rumah semua itu diangkut pakai bemor, ya kita naik bemor untuk angkut itu buku dengan ketersediaan box dan tas yang besar, itu kita bawa ke tempat-tempat lapak buku. Iya, nanti di peringatan Hari Jadi Wajo di tahun 2019 kemarin pernah diadakan pekan literasi, termasuk di Universitas Panglima Galatung ini. Seperti itu. Jadi suka dukanya itu banyak sekali, yang mulai dari langkah awal betul-betul bukunya itu sebisa mungkin dari panitia sendiri, dari komunitas itu sendiri untuk memfasilitasi, betul, sampai dilirik oleh pemerintah. Ya, sebenarnya komunitas literasi sekolah rakyat ini secara awal itu sampai sekarang mandiri. Jadi tidak ada keterlibatan dari unsur manapun yang apalagi kita tadi mengatakan ada bantuan dari pemerintah daerah, itu sepertinya belum ada untuk saat ini. Jadi pure sekolah rakyat mandiri dari awal sampai saat ini. Kemarin kalau tidak salah beberapa kali diadakan di Universitas Prima ini, Panglima Galatung ini. Salah satu bentuk kegiatan yang sempat dilakukan di kampus ini yaitu adalah lapak buku dan diskusi. Diskusi sempat kemungkinan 3 kali kayaknya di kampus ini diadakan. Waktu itu masih bekerja sama dengan Rumpewa, juga bekerja sama dengan Demvia. Waktu itu masih ada Herul, masih ada Fandi. Tentunya juga dosen-dosen di sini itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami, sehingga dilibatkanlah kita semua dalam aktivitas tersebut. Seperti itu. Dari yang langkah kecil sampai akhirnya memiliki beberapa mitra, bekerja sama dengan mahasiswa misalnya, itu bagaimana sih kok bisa sampai merangkul mereka semua, bagaimana caranya? Ya karena memang visi daripada sekolah rakyat itu sebenarnya kita mau menjadikan sekolah rakyat ini sebagai wadah belajar, wadah berjejaring, dan wadah untuk bersinergi. Jadi memang dia dimulai daripada spirit inklusivisme atau spirit keterbukaan dengan semuanya. Karena kan kalau kita mau melirik gerakan yang sebenarnya itu tidak lagi dapat dilakukan, yaitu kerja mandiri masing-masing ataukah masing-masing mau menaikkan benderanya, itu sepertinya bagi saya itu sudah bukan zamannya. Sekarang saatnya harus selalu berkolaborasi, bersinergi, dan sama-sama membesarkan satu sama lain. Jadi satu kegiatan yang kita buat, kita keroyok sama-sama dan kita sama-sama besar, bukan saling menjatuhkan. Seperti itu. Iya. Ini kalau dari kacamata Kak Aidil sendiri nih, bagaimana sih menurut Kak Aidil tentang kondisi minat baca masyarakat di Wajo? Kondisi minat baca di Wajo, saya tidak saya secara
data secara kuantitatif itu saya tidak tahu, karena saya belum pernah mendapatkan data tersebut mengenai peningkatan minat literasi ataupun minat baca di Wajo ini. Tetapi kalau kita mau lihat secara kultur organisasi kepemudaan, kebanyakan, ya, saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi kebanyakan itu masih sangat kurang budaya-budaya diskusi yang terbangun. Budaya-budaya diskusi inilah yang menjadi keselarasan antara tingginya juga minat baca dengan tingginya ataupun seringnya dilakukan aktivitas diskusi untuk organisasi kepemudaan. Ya, kenapa organisasi kepemudaan? Karena memang untuk saat ini sekolah rakyat lebih menyasar teman-teman yang statusnya mahasiswa maupun pemuda, belum masuk ke belum turun ke SMA maupun sampai ke sekolah dasar seperti itu. Jadi memanfaatkan pemuda-pemuda dulu ya, Iya. merangkul mereka. Nah, terakhir saya tanya ke Kak Edil nih, apa harapannya untuk minat literasi di Wajo pada umumnya dan sekolah rakyat nih pada khususnya? Bicara tentang harapan, tentu banyak sekali harapan, karena kan manusia memang selalu punya harapan, dan itu hal yang sangat paling tidak itu yang sering menjadi abadi untuk kita miliki. Harapan, kita tidak boleh lepas daripada harapan itu, karena kalau kita sudah mulai tidak ada harapan, ya buat apa lagi hidup, ya kan, seperti itu. Untuk Kabupaten Wajo, kita berharap sih sebenarnya peran pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menanggulangi minat baca dan minat literasi yang ada di Kabupaten Wajo ini. Apalagi salah satu bentuk pengembangan daerah itu dapat dilihat, dapat diukur daripada bagaimana peran pemuda hari ini. Jadi pembangunan daerah ataupun bagaimana kondisi daerah itu dapat dilihat daripada bagaimana kondisi pemudanya di daerah tersebut. Kalau pemudanya sudah sangat melek literasi dan sudah sangat intens aktivitas diskusinya, maka saya yakin daerah tersebut akan jauh lebih berkembang, karena akan sama-sama untuk mempedulikan daerah dan memikirkan apa yang terbaik untuk daerah. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena dengar-dengar sudah ada pembangunan yang saat ini dilaksanakan di Calacu, itu ruang terbuka hijau. Harapannya sih di situ ruang terbuka hijau ada space yang dapat ditempati oleh teman-teman yang bergerak di komunitas literasi, menjadi ruang pertemuan-pertemuan gagasannya di sana. Apalagi kalau misalkan sudah ada juga ruang-ruang kesenian, maka antara teman-teman yang punya minat dan punya bakat pada semua lini ini itu bisa menyatu dalam satu ruang bersama, seperti itu. Nah, ruang-ruang publik seperti itu sebenarnya itu sudah lama sekali diterapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Rata-rata pengembangan daerah ataupun lebih ekstrimnya revolusi daerah itu lahir karena adanya ruang-ruang publik. Kalau kata filsuf barat itu mengatakan ruang publik ini menjadi pertemuan gagasan-gagasan kewargaan. Dia menjadi medium pertemuan gagasan-gagasan kewargaan. Seperti itu. Indonesia saja lahir dari ruang publik, diskusi-diskusinya. Dia tidak lahir dari tempat-tempat elit, hotel dan sebagainya. Dia lahir dari level grassroots, seperti itu. Tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Tempat yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Seperti itu. Yang berikutnya tadi untuk sekolah rakyat nih pada khususnya. Sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat kita sebagaimana kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, kan ada kegiatan rutin. Kegiatan rutinnya itu seperti bincang buku dan yasinan setiap malam Jumat, dan juga kegiatan penyediaan perpustakaan rakyat untuk teman-teman mahasiswa ataupun pemuda ataupun masyarakat pada umumnya.
yang mau meminjam buku itu bisa langsung ke Sekretariat Sekolah Rakyat. Itu kegiatan rutin saat ini yang kita laksanakan. Untuk kedepannya kegiatan-kegiatannya itu lebih fokus ke disiplin-disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kemungkinan nanti akan diadakan kelas budaya, kelas perempuan, kelas desain grafis dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Dan juga harapannya sih semoga sekolah rakyat ini tetap dengan spirit keterbukaannya, spirit sinergitasnya dengan seluruh organisasi ataupun lembaga yang ada di Kabupaten Wajo, dan dapat bergerak bersama-sama sesuai dengan slogan di sekolah rakyat itu, yaitu tumbuh bersama dengan membaca, seperti itu. Nah, mungkin itu harapan-harapannya. Ya, semoga bisa lebih baik lagi ya untuk sekolah rakyat ke depannya. Bahkan mungkin untuk ke Universitas Ponri Magalatung bisa lebih masuk lagi ke dalamnya, bekerja bersama. Amin, amin. Ya. Oke, mungkin ini saja bincang-bincang kita dengan Kak Edil pada hari ini. Terima kasih Kak, dan kepada pemirsa sekalian jangan lupa subscribe channel Prima Edutainment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.